Hey, selamat datang kembali di channel ID Movie. Kembali lagi bersama saya, Mr. Bugs, yang pastinya akan selalu setia menemani waktu santai sobat semua, dengan rangkuman alur film yang dijamin seru pastinya. Yah, jadi pada film kali ini kita akan kembali mengulas sebuah alur cerita film samurai Jepang, namun tentunya dengan alur yang berbeda, di mana kali ini mengisahkan perjuangan 13 orang samurai dalam mengakhiri masa kezoliman penguasa yang begitu keji. Mampukah mereka menumbangkan tirani kekuasaan pemimpin zolim itu? Langsung saja tanpa banyak bacot, kita ke alur filmnya. Pada era Tokugawa Ieyasu, Jepang berada dalam masa damai. Namun sayang, kedamaian itu perlahan kian terus terkikis karena ulah dari seorang penguasa yang keji dan semena-mena pada rakyat. Penguasa tersebut bernama Naritsugu, yang tak lain adalah saudara tiri termuda paling sadis dari Shogun. Pada tanggal 5 Maret 1884, film dibuka dengan memperlihatkan seorang samurai bernama Susumiya yang hendak melakukan harakiri di depan rumah ketua klan Akashi. Bukan tanpa alasan, hal ini ia lakukan sebagai bentuk protes kerasnya karena permintaannya yang diabaikan oleh klan Akashi untuk mengadili Naritsugu yang telah membantai seluruh keluarganya secara keji. Namun karena Naritsugu merupakan saudara tiri dari Shogun, alhasil permintaan Mamiya akhirnya diabaikan. Diketahui sob, orang yang bernama Naritsugu ini memang terkenal kejam sejak lahir. Ia dengan mudahnya membunuh dan memperkeos bangsawan atau rakyat yang dikehendakinya. Hal ini membuat penasehat Shogun yang bernama Tuan Doi merasa geram, hingga ia memutuskan untuk mengatasi Naritsugu secara diam-diam agar dapat mengakhiri kekejaman dan kezaliman yang terjadi saat itu. Esoknya, ajudan Tuan Doi diutus untuk menemui seorang mantan samurai Shogun bernama Shinzaemon Shimada. Sebut saja Shinzaemon, yang tampak sedang memancing. Malamnya, Shinzaemon menemui Tuan Doi di rumahnya. Di sana, Tuan Doi menceritakan bahwa Jepang saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja akibat dari salah seorang penguasa bernama Naritsugu. Dan yang lebih parahnya lagi, Naritsugu akan ditunjuk sebagai penasehat senior oleh Shogun, yang dengan hal itu akan membuat Naritsugu semakin kebal terhadap hukum. Bersamaan dengan itu, Tuan Doi juga membawa seorang saksi mata dari kekejaman Naritsugu agar dapat meyakinkan Shinzaemon. Ia bernama Yuki Makino, seorang pelayan Agematsu dari klan Owari di Kiso. Di sana, Makino menceritakan kejadian pada April 1883, yang mana pada saat itu Naritsugu dari klan Akashi bersama pasukannya mampir dan menginap di Kiso. Sebagai tuan rumah yang baik, mereka menyambut kedatangan Naritsugu dengan jamuan besar pada malam harinya. Namun sayang, pada malam itu para penghibur tidak datang, yang membuat Makino menyuruh anaknya bernama Uneme agar meminta istrinya mengantarkan gulungan gambar kepada Naritsugu untuk hiburan. Diketahui sob, Uneme ini merupakan sepasang suami istri yang baru saja menikah 2 minggu lalu. Saat istrinya masuk ke ruangan Naritsugu, ia malah langsung dipukuli dan diperkeos. Uneme yang merasa khawatir karena istrinya tak kunjung keluar, berinisiatif untuk mencari istrinya. Namun yang ia dapati, justru istrinya telah dalam keadaan berantakan dengan kondisi pakaian yang urakan. Seperti paham dengan apa yang terjadi, hati Uneme sangat hancur hingga tak bisa berkata-kata. Dengan santainya, Naritsugu malah memberitahukan pada Uneme kalau wanita Kiso seperti kera gunung yang suka mencakar. Uneme yang hatinya terguncang keras lalu menghampiri istrinya. Dan secara tiba-tiba dari arah belakang, Naritsugu langsung menusuknya tanpa ampun. Melihat kejadian itu secara langsung di hadapannya, membuat istrinya frustasi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya saat itu juga. Sejak kejadian tersebut, hubungan klan Owari dan klan Akashi memburuk.
Tuan Doi sebagai penasehat senior Shogun tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut secara terang-terangan. Oleh karena itu, untuk menjaga situasi agar tidak kacau, ia mempercayakan tugas penting menghabisi Naritsugu ini kepada Shinzaemon. Tak hanya sampai di situ, Tuan Doi lalu memanggil seorang perempuan, yakni putri pemimpin petani dari tanah Akashi. Saat itu Naritsugu memberlakukan pajak tanah hingga membuat para petani memilih untuk berontak. Dengan itu, tanpa belas kasihan, Naritsugu membunuh para petani, kemudian memotong kedua lengan, tangan, dan kaki putri dari pemimpin petani itu, lalu dibawa ke Edo sebagai mainan. Setelah bosan, Naritsugu membuangnya begitu saja. Shinzaemon lalu menanyakan keadaan keluarga dari wanita tersebut. Sambil menangis, ia lalu menulis dengan mulutnya bahwa seluruh keluarganya telah dibantai. Usut punya usut, sob. Ternyata lidah wanita ini juga telah dipotong oleh si Naritsugu. Ini udah kayak psikopat ini, sob. Kejam banget, sumpah. Karena tak kuasa lagi menahan derita, membuat perempuan itu menangis darah dan berteriak sejadi-jadinya. Menyaksikan kebiadaban tersebut, tangan Shinzaemon bergetar hingga membuat jati dirinya sebagai seorang samurai seolah kembali terpanggil. Dengan itu, akhirnya Shinzaemon menyatakan akan menghentikan Naritsugu meskipun harus mengorbankan nyawanya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang bernama Hanbei yang merupakan kepala samurai Naritsugu. Di sini, ia mendapatkan perintah langsung dari Tuan Doi untuk menyampaikan permohonannya agar membebaskan keluarga Mamiya yang saat itu nyawanya sedang dipermainkan oleh Naritsugu dengan panah. Namun, Naritsugu yang memang memiliki watak sombong, angkuh, dan semena-mena ini tentu saja tidak menanggapi dan justru memilih untuk melanjutkan kesenangannya itu. Naritsugu beranggapan bahwa pelayan tidak boleh dimanjakan agar tidak lupa dengan tugasnya. Begitupun dengan seorang samurai yang jalan hidupnya harus rela mati dan berkorban untuk tuannya. Merasa curiga dengan pergerakan Tuan Doi, Hanbei memerintahkan anak buahnya untuk memata-matainya. Karena ia percaya bahwa Tuan Doi pasti merencanakan sesuatu mengingat ketidaksenangannya dengan tindakan semena-mena dari tuannya selama ini. Meskipun Hanbei mengetahui kalau tuannya itu kejam dan zolim terhadap rakyat, namun Hanbei tidak bisa melanggar sumpahnya sebagai samurai untuk melindungi Naritsugu apapun risikonya. Esok paginya, Hanbei mendapat laporan bahwa Tuan Doi telah menemui Shinzaemon bersama Yuki Makino. Mengetahui ada nama Shinzaemon di sana, ia tampak terkejut dan meminta semua anggotanya untuk waspada. Di sini terungkap bahwa ternyata Shinzaemon dan Hanbei ini telah lama saling mengenal karena mereka sempat berlatih di dojo yang sama. Hanbei mengenal Shinzaemon sebagai orang yang tidak begitu cerdas dan tak juga cukup kuat. Namun, Shinzaemon merupakan orang yang gigih dan tidak pernah menyerah bahkan saat ia telah terpojok. Dan pada akhirnya, ia akan menjadi orang yang mengalahkanmu di akhir. Scene lalu berpindah, bertempat di dojo milik Shinzaemon. Terlihat salah seorang ronin ahli pedang bernama Hirayama yang sedang berlatih pedang di dojo miliknya. Melihat skill pedang Hirayama, Shinzaemon lalu memuji teknik berpedangnya. Lalu Hirayama menyinggung misi Shinzaemon agar ia ikut dilibatkan. Ia mengaku siap untuk mengorbankan nyawanya untuk Shinzaemon, mengingat kebaikannya selama ini yang mengangkatnya sebagai pelatih pedang di dojo tersebut dan hidup dari hasil melatihnya di sana. Tak lama datanglah samurai lainnya bernama Kuranaga dan membujuk Shinzaemon untuk melibatkan Hirayama dalam misi tersebut. Akhirnya dengan mantap Shinzaemon pun setuju. Saat itu di rumah Shinzaemon berkumpul orang-orang pilihan sebagai samurai yang terlatih. Antara lain Mitsusashi, Otake, Hyoki, Higuchi, dan Hori.
Di sini mereka dijelaskan dalam misi untuk membunuh Naritsugu dari klan Akashi yang akan menuju Edo beberapa hari ke depan. Melihat para samurai yang siap mengorbankan nyawa mereka pada dirinya, Shinzaemon lalu meyakinkan mereka bahwa ia tidak akan membuat mereka ragu dalam memimpin menyelesaikan misi penting tersebut. Selepas pertemuan rahasia malam itu, Hyoki dihadang 4 orang samurai dari klan Akashi yang mencoba untuk menghabisinya. Saat Hyoki telah terpojok, Hirayama datang dan menghabisi 4 orang tersebut dengan skill tebasan epiknya. Esoknya Sob Hanbei yang menemukan mayat dari anggotanya memastikan kalau pembunuhan para ahli pedangnya ini pasti adalah ulah dari Shinzaemon. Scene berpindah ke tempat judi dadu. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang tentunya tidak asing lagi bagi kita semua. Ya, dia adalah Serizawa, yang dimana di sini ia berperan sebagai Shinrokuro yang doyan berjudi, mabuk, dan bermain wanita. Tidak lama, Shinzaemon datang ke tempat tersebut. Di sini terungkap kalau Shinrokuro ini ternyata adalah keponakan dari Shinzaemon. Shinzaemon lalu meminta pada keponakannya itu untuk bergabung dengannya dalam sebuah misi penting yang akan dilakukannya. Namun di sini Shinrokuro belum bisa memastikan apakah dirinya akan ikut atau tidak, mengingat dirinya yang telah lama memutuskan untuk berhenti menjadi seorang samurai. Keesokan harinya, Hirayama membawa Ogura dan Sahara. Ogura adalah seorang yatim piatu yang menjadi pelayan selir bangsawan dan juga merupakan satu-satunya murid dari Hirayama. Di sini Shinzaemon sempat tak setuju karena umurnya yang masih sangat muda. Namun setelah Kuranaga menjelaskan bahwa kesetiaan dan kemampuan seorang samurai tidak bisa diukur dengan usia, akhirnya membuat Shinzaemon setuju. Sementara Sahara adalah teman dari Hirayama yang merupakan seorang ronin tak berkecukupan. Karena kondisi ekonominya yang minim, secara tak terduga, Sahara langsung meminta uang muka 200 ryo untuk keluarga dan perbaikan makam istrinya. Sisanya akan dipakai untuk foya-foya. Karena Sahara sangat percaya bahwa ia pasti tidak akan selamat setelah misi tersebut. Mendengar hal itu, Shinzaemon dan Kuranaga tertawa dibuatnya. Kini jumlah mereka saat ini adalah 11 orang. Tak lama, secara mengejutkan, tiba-tiba Shinrokuro datang dan meminta untuk bergabung. Dengan bergabungnya Shinrokuro, kini jumlah mereka sebanyak 12 samurai. Setelah hari itu, para samurai pun mulai melatih diri mereka dengan keras. Hirayama yang melatih memberitahu bahwa dalam peperangan itu tak ada ampun dan tak ada kode etik. Bila pedangmu hilang, maka gunakan batu. Bila batumu hilang, maka gunakan tinju. Dan bertarunglah hingga tetes darah terakhir. Tak hanya berlatih pedang, mereka juga belajar merakit bom di sebuah bangunan rusak. Sementara Sahara berpamitan di makam istrinya. Para samurai terpilih ini berlatih dan bersiap untuk mempertaruhkan hidup dan mati mereka. Beberapa hari kemudian, mereka mendapat sebuah kabar bahwa Naritsugu akan mulai bergerak bersama pasukannya di esok hari. Tak ingin membuang waktu, mereka pun mulai merencanakan strategi penyerangan dengan matang. Namun di tengah perbincangan mereka, secara tak terduga, Hanbei tiba-tiba datang ke rumah tersebut yang membuat mereka semua langsung menghilangkan jejak pertemuannya pada malam itu. Di sini terungkap bahwa Hanbei dan Shinzaemon ternyata memang telah menjadi rival sejak dahulu. Maksud dari kedatangannya di sana adalah karena Hanbei telah mengetahui rencana Shinzaemon yang ingin menghadang rombongan Naritsugu. Meskipun Shinzaemon telah memberitahu pada Hanbei tentang kebengisan dari tuannya itu, namun Hanbei tetap kekeh akan selalu melindungi tuannya bagaimanapun juga. Sebab sejatinya, seorang samurai harus mengabdikan hidupnya pada tuannya.
Keesokan harinya, pasukan Naritsugu terlihat memulai perjalanan mereka dengan rasa penuh kekhawatiran karena mereka tahu bahwa Shinzaemon akan menyergap, namun tidak mengetahui kapan waktu dan di mana tempat Shinzaemon akan melakukan aksinya. Setelah berhari-hari keberangkatan kelompok Naritsugu, Shinzaemon menghabiskan waktunya dengan menyendiri di dalam kamar yang membuat semua anggotanya cukup dibuat khawatir karena belum ada pergerakan sama sekali. Hingga tibalah mereka di hari keempat. Secara tiba-tiba, Shinzaemon keluar dari tempat perenungannya dan langsung memantapkan rencananya. Di sini, Shinzaemon dengan yakin memilih desa Ochihai, Provinsi Mino sebagai tempat penyerangan kelompok Naritsugu. Mereka akan memblokade jalan di Kiso dan menggiring Naritsugu agar melewati desa Ochihai. Ia lalu membagi tugas, di mana Koronaga dan Isuka dipercaya untuk memblokade jalan di Kiso bersama Makino. Sementara Misusashi ditugaskan melobi Mayor Uchihai serta ditugaskan untuk membeli desa mereka. Dan sisanya lagi akan ikut bersama Shinzaemon. Di sebuah desa kecil, mereka dihadang oleh sekelompok ronin bayaran suruhan Hanbei. Pertarungan pertama mereka pun dimulai. Setelah menghabisi musuhnya, terlihat Ogura yang merupakan samurai termuda dalam kelompok tersebut tampak begitu syok dikarenakan dirinya baru kali pertama membunuh orang. Merasa kalau jalan umum tidaklah aman, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan melewati hutan belantara menuju desa Ochihai. Di sisi lain, Mitsusashi tengah bernegosiasi dengan Mayor Uchihai. Awalnya, Mayor tersebut tampak menolak tawaran dari Mitsusashi yang ingin membeli desa mereka. Namun setelah ditunjukkan satu peti emas di hadapannya, ia langsung kaget sampai tak bisa berkata apa-apa kecuali kata setuju dari mulutnya. Sementara rombongan Shinzaemon terlihat tersesat dalam hutan. Di tengah perjalanan mereka yang bimbang, rombongan itu tanpa sengaja menemukan seorang pria yang sedang tergantung di atas pohon. Diketahui pria ini bernama Koyota yang merupakan seorang pemburu binatang buas dari gunung ke gunung. Setelah berkenalan, Koyota menawarkan untuk mengantarkan mereka melewati jalan pintas terdekat ke desa Ochihai. Di sisi lain, rombongan Naritsugu dihadang oleh klan Owari bersama dengan Koronaga dan Makino di jembatan menuju Kiso. Seperti yang kita ketahui bersama sob bahwa klan Owari yang dipimpin oleh Makino ini memang memiliki dendam terhadap Naritsugu yang telah menghabisi putranya dan menantunya beberapa bulan yang lalu. Dengan sombongnya, Naritsugu merasa tidak terima atas penghadangan tersebut dan mencoba untuk menghabisi mereka. Namun itu tidaklah mudah karena ternyata klan Owari ini sudah cukup canggih yang dimana mereka telah memiliki senapan. Merasa tuannya terancam, Hanbei dengan segera memohon pada tuannya untuk mundur. Ikuka. Setelah berhasil menghadang, Makino melakukan harakiri di atas jembatan tersebut untuk menghindari pertumpahan darah antara klan. Di sisi lain, Shinzaemon and the gang yang masih melakukan pendakian menuju desa Ochihai, akhirnya mereka berhasil menemukan jalan keluar dari hutan. Kemudian melanjutkan perjalanannya dengan berkuda dan sampai di desa Ochihai. Tanpa membuang waktu, mereka segera menyiapkan pembangunan jebakan dengan bantuan penduduk setempat. Malam harinya, Shinrokuro menyuruh Koyota untuk pulang karena mereka sebentar lagi akan membanjiri desa tersebut dengan darah. Di sini, Koyota dilarang ikut karena ia bukanlah samurai. Mendengar hal tersebut, Koyota malah merasa tertantang dan akan membuktikan dirinya. Keesokan harinya,
Isuzuka melaporkan bahwa Naritsugu dan pasukannya menghilang. Namun Shinzaemon menenangkan mereka dengan berkata bahwa hal ini pastinya merupakan salah satu siasat Hanbei yang mencoba untuk membaca pergerakan mereka. Para samurai kemudian tetap melanjutkan persiapan mereka dalam menjadikan desa tersebut sebagai tempat kematian. Jebakan dan perangkap mereka pasang di setiap celah. Namun setelah pekerjaan itu rampung, Naritsugu tak kunjung melewati desa tersebut. Hingga para samurai yang lelah menunggu kemudian mengusulkan untuk meninggalkan desa tersebut dan memburu Naritsugu secara terang-terangan. Tetapi dengan pengalamannya, Shinzaemon menggambarkan kondisi mereka saat ini layaknya orang yang sedang memancing, di mana pemancing harus menunggu ikan menelan kailnya terlebih dahulu agar ikan tersebut dapat ditangkap. Hingga keesokan harinya di pagi buta, Sahara yang telah melihat adanya pergerakan dari kelompok Naritsugu menuju desa Ochihai dengan cepat melaporkan hal tersebut pada Shinzaemon and the gang. Perkiraan awal mereka yang merasa pasukan Naritsugu berjumlah sebanyak 70 orang kini bertambah menjadi 200 orang lebih. Ternyata tidak terlihatnya pasukan Naritsugu selama beberapa hari terakhir karena mereka menunggu bala bantuan dari klan lain. Mengetahui jumlah pasukan musuh yang jauh dari kata seimbang, Shinzaemon mencoba untuk tetap membakar semangat para samurainya. Dan secara tak terduga, ia mengajak Koyota untuk bergabung dalam misi mustahil mereka. Dan saat itu juga terhitung 13 orang asasin yang telah bersiap untuk mengorbankan nyawa demi kedamaian negara mereka. Pagi itu, Naritsugu tiba di desa Ochihai. Sebelum rombongan mereka masuk dalam desa, Hanbei mengecek keamanan terlebih dahulu dan masih menemukan adanya anak-anak dan wanita di sana. Merasa daerah tersebut aman, Hanbei memerintahkan rombongannya untuk melanjutkan perjalanan. Namun tak lama, para wanita dan anak-anak itu pun meninggalkan kota tersebut dengan panik menuju ke arah bukit. Bersamaan dengan itu, Hanbei mulai menyadari kalau mereka telah masuk dalam jebakan. Pertempuran pun tak terelakkan lagi. Para asasin memanah pasukan Naritsugu dari atas atap. Para samurai yang menyiapkan jebakan dan senjata untuk 70 orang itu pun terpaksa turun langsung setelah menyisakan 130 orang dari pasukan Naritsugu. Mereka kemudian melepaskan busurnya untuk berhadapan langsung dengan musuh. Tak disangka sob, para samurai Shinzaemon yang hanya berjumlah 13 orang mampu mengimbangi kekuatan dari 130 samurai Naritsugu. Walaupun pada akhirnya karena tenaga mereka yang sudah terkuras habis, mereka pun terbunuh satu persatu. Naritsugu dan pasukannya yang berusaha meloloskan diri kemudian dihadang oleh Koyota. Namun secara tiba-tiba Naritsugu langsung melemparkan pisau kecil tepat di leher Koyota dan diakhiri oleh Hanbei yang langsung menebasnya.
Setelah pertarungan, tersisa 4 orang termasuk Naritsugu. Mereka menemukan jalan keluar, namun Shinzaemon mencegah mereka. Meskipun Hanbei telah mengetahui sifat jahat dari Naritsugu, namun ia tetap bersikeras akan melindungi tuannya apapun yang terjadi. Sementara Shinzaemon harus menyelesaikan misinya, yaitu dengan membunuh Naritsugu. Dan saat itu juga, pertarungan antara rival sejati ini pun tak terelakkan lagi. Dengan skill pedang dari Shinzaemon, Hanbei harus berakhir dengan kepala terlepas. Kepala itu kemudian menggelinding ke hadapan Naritsugu. Tanpa belas kasih dan perasaan sedikit pun, Naritsugu malah menendang kepala orang yang telah bersumpah setia kepadanya selama ini. Melihat itu, Shinzaemon tampak begitu emosi dan langsung menghampiri Naritsugu. Dengan mengorbankan tubuhnya, ia membiarkan Naritsugu menusuknya dan kemudian langsung membalasnya dengan sebuah tikaman. Naritsugu yang baru pertama kali merasakan yang namanya kesakitan membuat ia menangis dan merasa begitu panik. Dalam kondisi sekaratnya, Naritsugu berterima kasih pada Shinzaemon atas perasaan yang dia alami saat itu. Tanpa banyak bacot, Shinzaemon langsung mengakhiri penguasa psikopat itu dengan menebas lehernya hingga kepalanya terlempar ke toilet. Akibat dari luka tusukan tadi, Shinzaemon akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itu, samurai yang masih berdiri hanya tinggal Shinrokuro seorang diri. Akibat dari pertempuran tadi, desa kecil Ochihai saat itu penuh dengan mayat samurai yang bergelimpangan. Namun tak disangka, Koyota yang tadi mendapatkan serangan mematikan oleh Naritsugu dan Hanbei ternyata masih hidup dan bahkan masih bisa berlari-lari. Ia menganggap kalau luka-lukanya itu sama seperti saat ia melawan beruang liar. Mereka pun berpisah saat itu dan memilih jalan hidup mereka masing-masing. Film pun berakhir. Pada bulan Mei 1884, dilaporkan pada pemerintah pusat bahwa Naritsugu sakit dan akhirnya meninggal. 23 tahun kemudian, sistem kesogunan berganti menjadi restorasi Meiji. Era baru bagi Jepang pun dimulai. Yah, itulah tadi alur cerita dari film 13 Assassin. Semoga alur film yang saya bawakan tadi dapat menghibur sobat ID Movie semua ya. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah takut gagal adalah gagal yang sejati. Takut mati adalah mati sebelum mati. Takut sakit adalah kesakitan sebelum sakit. Hidup adalah sebuah gerak, dan gerak adalah maju, berjuang, naik, jatuh, dan bangkit lagi. Roda kehidupan selalu berputar layaknya bumi mengitari porosnya. Jika tak ada keberanian untuk hidup, maka selamanya kita akan dirundung ketakutan. Saya Mr. Bugs pamit undur diri, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Wassalam.